Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam kuliah eh, tentang limit fungsi. Pada video sebelumnya sudah dibahas tentang teorema-teorema limit dari sisi penggunaannya, aplikasinya ya. Pada kesempatan kali ini, eh, mari kita lihat bagaimana bukti teorema-teorema tersebut. Nah, ini teoremanya yang sudah ditampilkan kemarin. Nah, ini nggak perlu terlalu besar sepertinya. Nah, oke. Ini teoremanya yang kemarin, ya. Ada teorema ini ada 8 dalam penggunaannya untuk menyelesaikan soal. Saya sering salah menyebut ini ya urutannya. Oke. Yang pertama tentu tidak semuanya ya, hanya contoh aja, mungkin barangkali sampai 5 lah. Yang pertama ini fx-nya adalah K, L-nya juga K. Nah, kalau kita lihat nanti fx dikurangi L gitu ya, ini kan K kurangi K sama dengan 0. Nah, ini pasti kurang dari epsilon. Akibatnya ya kalau begitu deltanya pilih aja berapapun lah. Nah, dalam hal ini 1 juga bisa. Jadi nanti pilih aja deltanya sama dengan 1. Maka untuk setiap dan seterusnya itu ya di pembuktian. Nah, yang kedua, ini kalau Anda menyimak di video yang yang kedua apa ya? Tentang mengerjakan limit atau membuktikan limit dengan epsilon delta. Nah, ini pasti sangat mudah. Jadi fx-nya adalah X, L-nya adalah A. Tapi karena X-nya menuju A, berarti kan ini sendiri kurang dari delta kan. Nah, kalau gitu, tapi kita ingin agar ini kurang dari epsilon. Ya sudah, kita buat aja deltanya kurang dari epsilon boleh, sama dengan epsilon juga boleh dalam hal ini. Ya udah, saya buat epsilon aja gitu. Sehingga nanti pilih untuk diberikan epsilon sebarang, ya pilih deltanya sama dengan epsilon. Sehingga jika dan seterusnya ya. Tuh. Nanti saya tuliskan setelah ini cara menulis lengkapnya. Kemudian yang ketiga kita misalkan limit fx-nya ada. Kita misalkan limit fx-nya ini sama dengan L. Berarti kalau begitu kita harus membuktikan limit K dikali fx sama dengan K dikali L. X-nya menuju A tadi ya. Berarti yang harus kita lakukan, ini kan, dikurangi KL gitu. Ini kan sama dengan gunakan sifat nilai mutlak. Pakai sifat distributif, K-nya dikeluarkan gitu. Ini ya. Kemudian gunakan sifat nilai mutlak. Ini kan sama dengan nilai mutlak K dikali nilai mutlak fx dikurangi L. Nah gitu. Karena limit fx sama dengan L gitu, maka terdapat delta sedemikian hingga dan seterusnya. Si fx kurangi L-nya itu kita buat aja kurang dari epsilon per K gitu ya, nilai mutlak K. Nah, tentu dalam hal ini K-nya tidak 0. Kalau K-nya sama dengan 0 ya kembali lagi aja ke situ. Sehingga seperti ini. Itu ya, kurang dari dong. Ini kurang dari. Itu ya. Jadi karena limit fx sama dengan L, maka untuk setiap epsilon terdapat delta. Untuk setiap epsilon terdapat delta sedemikian hingga jika selisih antara X dengan A kurang dari delta tapi lebih dari 0, maka fx dikurangi L kurang dari epsilon per nilai mutlak K. Mengapa begini? Nanti lihat penjelasannya di bukti nomor 4. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira kalau ditulis seperti ini. Yang ini. Itu ya.
Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini yang tadi penjelasannya. Oke, ini teorema lainnya, teorema substitusi, tapi sudah dibahas di video sebelumnya. Kita lanjut ke bukti nomor 4. Nah, kita misalkan limit fx untuk x menuju A sama dengan L, dan limit gx untuk x mendekati A sama dengan M. Nah, berarti yang harus kita buktikan, akan dibuktikan gitu ya, limit fx dikali gx untuk x mendekati A sama dengan Lm. Nah, coba ini berikutnya apa? Oke. Sama dengan Lm. Berarti kita lakukan analisis pendahuluan dulu. Oh, sorry, bukan perkalian, penjumlahan ya. Ini fx yang penjumlahan dulu ya. Perkaliannya nanti nyusul. Itu sama dengan L ditambah M gitu ya. Berarti kita buat analisis pendahuluan. Gini. Fx ditambah gx itu ya, dikurangi L tambah M. Kan nanti ujungnya ingin ini tuh kurang dari epsilon gitu ya. Nah, itu yang harus diingat. Kemudian karena ini diketahui ada nilainya ya. Berarti kita nyatakan si ini dalam bentuk yang ada fx kurangi L dan gx kurangi M. Karena nanti epsilon deltanya dari situ. Jadi ini fx kurangi L sama dengan nilai mutlak fx kurangi L ditambah gx kurangi M gitu. Gunakan ketaksamaan segitiga. Tuh. Kurangi M gitu ya. Nah, agar ini kurang dari epsilon, maka kita harus bisa membuat ini tuh kurang dari epsilon per 2. Ini juga sama epsilon per 2. Kan nanti jumlahnya epsilon. Boleh nggak di sininya 1/3 epsilon, di sini 2/3 epsilon? Ya boleh, tapi kurang kerjaan. Yang mudah aja, epsilon per 2. Jadi kita buat ini epsilon per 2. Apakah bisa ini dibuat seperti itu? Bisa, karena ya termasuk ini ya, sebelah sini ya. Bisa karena masing-masing kan ada nilai limitnya. Jadi karena limit fx untuk x mendekati A sama dengan L, maka untuk setiap epsilon pasti ada delta sedemikian hingga gitu ya. Kalau x dikurangi A ini kurang dari delta, ininya lebih dari 0, maka si fx kurangi L kurang dari epsilon per 2 gitu. Kenapa bukan epsilon? Nah, ini penjelasannya. Sebetulnya dalam rangka mendapatkan ini. Nah, kenapa di sini epsilon per 2 bukan epsilon? Nah, ini penjelasannya. Lihat di sini. Untuk fx ya. Nah, perhatikan di sini ada f kecil ya, ada f kecil, kelihatan nggak ya? Ada f kecil nih di atas L yang ada merah ini, itu berarti fx ya. Nah, karena limit fx sama dengan L, maka menurut definisinya kalau saya minta sembarang epsilon, nah lihat ini ya, yang di situ. Ini artinya kita membuat selang di sini di sumbu Y, pusatnya di L, berarti di panah biru atas ini L plus epsilon, panah biru bawah ini adalah L min epsilon. Nah, yang merah ini setengah epsilon. Gitu ya. Jadi L plus epsilon per 2, yang merah bawah ini L
dikurangi epsilon per 2. Jadi kalau ini L, oke. Yang ini L kurangi epsilon. Yang ini L plus epsilon. Yang ini tuh adalah Fx ya, Fx. Yang ini L nih. Nah, si yang merah ini adalah jaraknya dengan L itu epsilon per 2. Kalau dari yang biru ini ke L itu kan jaraknya epsilon. Itu ya. Yang ini juga epsilon per 2. Jadi seperti itu untuk menjelaskan kenapa ke epsilon per 2 tadi ya. Kemudian saya hapus dulu. Nah, kalau epsilonnya, ingat ini limit fx sama dengan L untuk x mendekati A. A-nya di sini ya, A-nya di sini nih. Oh, yang bolong ini. Sini nih A-nya nih. Nah, gitu. Ini nanti jadi, yang titik ini jadi X. Yang ini A nih. Gitu. Ini adalah X-nya yang nanti saya gerakkan. Jadi, berapapun epsilonnya, sekecil apapun, nah, misalnya seginilah gitu ya, maka kita harus, menurut definisinya, harus ada delta sedemikian hingga, nah gitu, kalau berdasarkan definisinya begini. Harus ada delta, kalau epsilonnya seperti itu, deltanya seperti segitu jaraknya, yang ini ya. Ini nih, ini berarti A plus delta nih, yang ini berarti A kurangi delta. Sedemikian hingga, gitu. Ini kan semua petanya ada di dalam yang biru itu. Semua petanya ada di dalam biru. Mudah-mudahan terlihat kursornya. Semua petanya ada di dalam biru. Jadi kalau si X ini saya geser, dia nggak akan lewat dari yang biru. Nah, tidak simetris sih memang karena fungsinya seperti itu. Tapi tidak masalah. Tuh, nggak akan keluar dari biru dia. Kalau fx-nya segini, kalau x-nya segini, maka jarak fx dengan L kurang dari epsilon tuh. Bawah ya. Nah, itu biasanya. Nah, sekarang untuk keperluan yang tadi, untuk setiap epsilon, pilih delta sedemikian hingga si fx dikurangi L-nya itu kurang dari epsilon per 2. Kurang dari epsilon per 2. Berarti deltanya ya lebih kecil dari tadi aja. Nah, segini. Jadi, untuk setiap epsilon, pasti ada delta sehingga jarak antara fx dengan L kurang dari epsilon per 2. Nah, ini kalau saya geser-geser tuh, nggak keluar dari yang merah. Nah, itu. Nah, gitu maksudnya. Kembali ke sini, ya. Seperti itu. Jadi, pasti ada delta 1. Pasti ada delta 1 sedemikian sehingga jika ini kurang dari delta 1 maka ini. Dan terdapat delta 2 sedemikian hingga jika ini kurang dari delta 2 maka ya ini lebih dari 0 ya, maka Gx dikurangi M kurang dari epsilon per 2. Berarti ada 2 delta supaya delta 1 mengakibatkan ini terjadi kurang dari epsilon per 2, delta 2 mengakibatkan si ini kurang dari epsilon per 2. Agar terjadi dua-duanya secara bersamaan, ya pilih aja deltanya yang terkecil di antara delta 1 dan delta 2 gitu. Maka ini akan terjadi secara bersamaan sehingga akibatnya ini kurang dari epsilon. Artinya limit fx plus gx sama dengan L tambah M. L-nya adalah limit fx, M-nya adalah limit gx. Nah, kalau ditulis seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Bagaimana bukti yang kelima? Nah, untuk bukti yang kelima, pertama harus tahu dulu definisi fungsi terbatas. Nah, ini D-nya itu, domainnya itu ya.
tidak kosong. D-nya itu subset dari real yang tidak kosong. Ini definisi fungsi terbatas. Terdapat bilangan real positif M sedemikian hingga nilai mutlak Fx kurang dari atau sama dengan M untuk setiap X anggota D. Nah, lemma teorema kecil lah ya. Jadi kalau limit Fx-nya itu ada, maka F terbatas pada interval ini. Tapi A-nya dikeluarkan dari interval ini. Jadi interval A kurang delta, A plus delta, tapi A-nya dikeluarkan. Gitu ya. Ya, untuk suatu delta. Jadi jika itu ada, maka F terbatas untuk suatu. Atau terdapat delta positif sedemikian hingga F itu terbatas pada ini. Gitu ya. Nah, buktinya bisa dilihat di situ. Misalkan limitnya sama dengan L, maka untuk setiap epsilon, nah saya ambil aja epsilonnya, epsilon 0-nya 1 gitu, pasti ada delta sedemikian hingga seperti itu. Ya. Nah, di sini X-nya tidak sama dengan A nih. Akibatnya, nah ini kan cuma pakai ketaksamaan segitiga ya, atau yang berkaitan dengan itulah. Ini, nah artinya kalau gitu F terbatas pada I. Ingat I-nya tidak memuat A gitu ya. Nah, nanti ini akan kita pakai di bukti nomor 5. Seperti halnya penjumlahan tadi, untuk perkalian ya kita buat ini dulu. Kita misalkan limit Fx-nya itu sama dengan L dan limit Gx untuk X menuju A sama dengan M. Gitu ya. Yang mau dibuktikan adalah, akan dibuktikan limit Fx Gx gitu sama dengan L kali M. Gitu. Oke, kita lakukan analisis pendahuluan. Kalau membuktikan seperti itu, berarti kita harus membuat Fx dikali Gx kurangi Lm, harus kurang dari epsilon kan ya. Nanti kita buat estimasi dulu batas atasnya, batasnya gitu ya. Nah, kita harus menyatakan ini dalam suku yang memuat Fx kurangi L dan Gx kurangi M. Nah, caranya kita sedikit manipulasi. Fx Gx kurangi Fx dikali M ditambah Fx kali M, berarti ditambahkan 0 ya sebetulnya, dikurangi Lm. Nah gitu. Kita bereskan dulu yang di dalam situ pakai sifat distributif. Gx kurangi M ya, ditambah M Fx kurangi L. Nah gitu. Gunakan ketaksamaan segitiga langsung aja ya. Langsung dipakai, maksudnya tidak usah dua langkah, langsung saya buat begini. Nilai mutlak Fx dikali nilai mutlak Gx kurangi M gitu, ditambah nilai mutlak M dikali nilai mutlak Fx kurangi L. Nah begitu. Nah tadi ini ya terdapat delta gitu ya, terdapat delta 1 sedemikian hingga si Fx ini nilai mutlaknya kurang dari atau sama dengan L plus nilai mutlak L plus 1 kan ya, untuk setiap X anggota I tadi. Ingat I-nya tanpa X tadi ya. Berarti kalau begitu yang ini bisa kita ganti ini ya, Fx-nya kurang dari L plus 1 kurang dari nilai mutlak L plus 1 itu Gx kurangi M. Nanti di terakhirnya ada penulisannya yang lebih rapih, Fx kurangi L gitu ya. Nah, ada dua konstanta ini. Kalau begitu kita cari aja bilangan yang terbesar di antara dua ini, atau bilangan yang lain yang lebih besar dari ini gitu.
Tapi paling gampang ya cari aja yang terbesar di antara itu. Jadi kita sudah membutuhkan delta 1 tuh ya. Nah sekarang untuk memudahkan tadi, pilih K misalnya ya, yaitu bilangan yang terbesar di antara nilai mutlak L plus 1 dan M. Nah gitu. Maka kita peroleh Fx Gx kurangi Lm kurang dari atau sama dengan K dikali Fx kurangi L ditambah K dikali Gx kurangi M. Nah gitu. Nah tadi gitu ya. Oh ini Gx duluan. Tidak apa-apa, sama saja. Oke, berikutnya kita memanfaatkan ke konvergenan. Limit Fx-nya kan ada ya. Limit Gx-nya ada, yaitu limit Fx-nya sama dengan L untuk X menuju A, mendekati A. Limit Gx-nya untuk X mendekati A kurang dari M. Berarti kalau gitu, pasti terdapat delta 2, kaitannya dengan ini ya, karena limit Fx sama dengan L, maka untuk setiap epsilon terdapat delta, untuk setiap epsilon ya, untuk setiap epsilon terdapat delta 2, sedemikian hingga jika kurang dari delta 2, tapi ini lebih dari 0, maka Fx kurangi L kurang dari, nah kurang dari berapa? Oh ini terlewat. Nah kita kan ingin ini kurang dari epsilon. Berarti kalau begitu ini harus disetting supaya epsilon per 2K. Nah di sini ada K kan. Ditambah ini juga K. Ini juga harus disetting supaya epsilon per 2K. Gitu ya. Harus disetting begitu, kurang dari begitu. Maka ini kan sama dengan epsilon. Nah, apakah bisa seperti ini? Ya bisa, karena si limit Fx-nya sama dengan L, atau ada gitu ya nilainya. Limit Gx-nya juga ada, yaitu sama dengan M. Oleh karena itu, nah, pilih ini sedemikian sehingga si ini tadi, si F, nilai mutlak Fx dikurangi L, kurang dari epsilon per 2K. Mengapa begini? Penjelasannya mirip dengan yang penjumlahan tadi. Kemudian berikutnya, untuk setiap epsilon terdapat delta 3 sedemikian hingga gitu ya, X kurangi A, maka Gx kurangi M kurang dari epsilon per 2K. Nah, gitu ya. Akibatnya ya si ini kurang dari epsilon. Tapi kan melibatkan apa? Ada 3 delta tuh ya, delta 1, delta 2, delta 3. Delta 1 mengakibatkan ini terjadi, ya. Delta 2 mengakibatkan ini terjadi. Delta 3 mengakibatkan ini terjadi. Supaya semuanya terjadi secara bersamaan, ya pilih deltanya yang terbesar di antara delta 1, delta 2, dan delta 3. Kalau ditulis, ya seperti ini. Itu ya. Oke, tadi yang pengurangan yang nomor 4 tadi ya. Yang nomor 4 kan tadi ini nih. Nah, kalau itu sih untuk pengurangannya tinggal kita manfaatkan ini aja, atau saya tulis di sini. Limit Fx kurangi Gx itu ya. Ini sama dengan, ini kan sama dengan limit Fx ditambah negatif Gx gitu ya. Oke gitu. Nah baru gunakan yang barusan saja dibuktikan, yang penjumlahan tadi tapi ya. Ini terlewat harusnya sebelum perkalian tadi. Ini kan begini, limit Fx ditambah limit negatif Gx gitu. Nah, ini gunakan sifat nomor berapa, yang K itu, yang Kfx gitu ya. Dalam hal ini K-nya adalah negatif 1, yang ketiga ya. Berarti ini limit Fx. Nah ini
Jadi ditambah negatif 1 dikali dan seterusnya. Ini kan jadinya begini. Nah, gitu. Ya, terbukti ya. Semua X-nya mendekati A. Saya tulis biar cepat. Saya tulis begitu supaya cepat aja. Oke. Lanjut ke... Nah, ini teorema Apit. Teorema Apit juga sama, membutuhkan 3 delta ya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.